menurut gue ini adalah sepatu yang dengan harga nggak nyampe 1 juta, lu bisa merasakan experience seperti sepatu 3 juta. Mari cetak banyak gol bersama kami di sini. Toko sepatu terbaik selalu membawa bahagia. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Imam Khairul Rezekin di channel Top Score TV. Sekarang Top Score TV isinya gue semua, karena gue udah nganggur, udah gak punya pekerjaan. Kerjaannya cuma nontonin YouTube, mereview reviewan gue. Jadi gue nge-review reviewan gue sendiri. Nah, kali ini gue akan nge-review sepatu. Jadi settingannya kalau udah depan meja gini nge-review. Dan sepatu yang akan gue review ini adalah sepatu yang erat kaitannya dengan diri gue sendiri gitu. Jadi nanti pas gue jelaskan, gue akan menjelaskannya secara sangat sangat mendalam. Karena gue yang wear test aja gue. Jadi waktu sepatu ini belum rilis itu, gue dipersilahkan untuk wear test di lapangan Big. Itu seru banget sih waktu gue pakai sepatu ini, dan menurut gue ini adalah sepatu yang dengan harga nggak nyampe 1 juta, lu bisa merasakan experience seperti sepatu 3 juta. Sepatu yang akan gue review ini adalah sepatu yang harganya nggak nyampe 1 juta, tapi experience-nya menurut gue yang udah, ya mungkin lu belum pernah ngerasain, seperti sepatu yang harga 3 juta. Jadi buat yang belum ngerasain sepatu 3 juta, ya lu beli sepatu ini aja, karena rasanya sama. Nah, ini dia sepatunya. Wah, ya. Editor capek kalau gue nge-review ya. Nah, ini adalah namanya Triton Dazzler Elite. Selain Elite ada Prime. Nah, yang Prime itu mungkin kalau yang Prime yang review Aryo aja lah sama Risur lah, yang sepatu-sepatu kayak gitu ya. Yang tier 2 lah. Kalau yang tier 1 gue yang review deh biar spesial. Karena seperti yang gue lihat, harganya adalah 899.000. Mungkin ini adalah sepatunya Mills yang paling mahal yang dimiliki oleh Mills saat ini di bulan 8 Agustus. Nah, bulan Agustus 2024 ini, Mills sejauh ini punya sepatu FG yang paling mahal, namanya Triton Dazzler. Nah, ini sepatunya adalah sepatu yang menurut gue rasanya mirip dengan Puma Future yang sering gue pakai. Jadi begitu gue ngelihat sepatu ini tuh kayak, ini nih kayak Puma Future ya. Dan pas gue rasain, waduh, ini enak banget, Tops. Jadi kayak gue tuh pakai sepatu ini, satu hal yang gue sayangkan sebenarnya, sepatu ini adalah sepatu waktu gue wear test, sepatu ini gue pakai di rumput sintetis yang udah tipis, jadi kayak nggak terlalu nyaman. Tapi kalau misalkan sepatu ini dipakai di rumput kayak lapangan-lapangan yang rumputnya masih tebal, wah ini jawara sih kalau menurut gue. Review kali ini akan gue jelaskan secara mendetail dari bagian atas, bagian bawah, bagian dalam, bagian kanan, bagian kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Buat yang lu semua yang sering ngikutin review gue, pasti udah tahu kalau Bang Imam nge-review itu bukan cuma membahas sepatu, tapi juga membahas banyak urusan hal lain. Ya, hal pribadi gue juga salah satunya. Nah, sepatu ini adalah sepatu yang sebenarnya didesain untuk lo semua yang itu namanya aja Triton. Triton itu silo yang dikonsep itu bukan silo speed. Cuman, Tops, gue bisa kasih tahu sama lo bahwa sebenarnya silo tersebut, seperti yang gue ceritain sebelumnya, bahwa silo tersebut sebenarnya adalah semacam klasifikasi dari beberapa folder yang kemarin gue udah sempat jelasin ya. Dan dari beberapa folder tersebut sebenarnya enggak menjadi mutlak bahwa lo ketika lo sukanya speed, lo cocoknya pakai sepatu yang tipe speed. Enggak juga, meskipun mereka R&D-nya juga udah dilakukan atau outsole-nya sudah dilakukan. Tapi yang paling penting adalah kenyamanannya. Jadi gue sarankan lo semua untuk mencoba sepatu ke tokonya langsung aja. Tapi kalau mau beli offline, lo boleh lihat outsole-nya. Karena, nih gue kasih tahu semua sama lo ya. Kalau lo udah nyaman sama satu outsole, outsole itu setiap nempelin bagian atas, itu lastenya pasti sama. Jadi bisa dipastikan ketika lo udah pakai outsole ini, kaki lo lebar atau tidak, udah pasti cocok sama sepatu yang ini. Misalkan sepatu yang ini kaki lo nggak lebar, udah pasti cocok selanjutnya. Meskipun ada faktor juga dari bagian uppernya. Kalau uppernya stiff gitu ya, kaku gitu ya, maka dia pasti nggak terlalu cocok. Tapi kalau misalkan uppernya knit dan seterusnya, itu pasti lebih nyaman. Nah, maka dari itu gue sarankan lo untuk tidak mengambil resiko untuk membeli sepatu yang modelnya baru banget. Lu cobain dulu ke toko mana,
habis itu lu beli di Top Score. Nggak apa-apa, kasih. Bagi-bagi rezeki. Semua orang harus merasakan nikmatnya bisa berjualan sepatu gitu. Nah, sepatu ini adalah sepatu Triton Dazzler yang tier 1 yaitu Elite, ada juga tier Prime. Nah, tier Elite itu benar-benar dikeluarkan semua functionnya. Nah, salah satu function yang menurut gua adalah unggul di brand Mills itu adalah dia udah bisa ngeluarin grenjel-grenjelan kayak begini nih. Nah, ini adalah fitur yang menurut Mills akan membantu para pemain sepak bola dalam hal controlling dan shooting. Maka dari itu kalau misalkan lu lihat Adidas Predator misalkan, dia banyak ngasih aksen di sini. Meskipun menurut gua, apakah itu akan membantu atau tidak? Menurut gua itu lagi-lagi hanya sifatnya supporting. Kalau kontrol lu jelek, ya lu mau pakai sepatunya Ronaldinho juga ya jelek-jelek aja gitu kan. Tapi maksud gua memang ya, skill lu yang harus dibantu gitu ya. Nah, tapi sepatu ini adalah sepatu yang menurut gua harganya itu kemurahan. Dengan fitur yang kayak begini, yang harusnya harganya bisa 2 juta bahkan 3 juta, di Mills Triton Dazzler Elite ini harganya cuma 899. Kita simak apa alasannya. Yang pertama, bagian shape-nya ini bagian shape-nya itu adalah knitting. Jadi bagian atasnya itu knitting, bagian kanan kirinya juga knitting, dan dia di-press sama beberapa material tambahan sehingga menutupi dengan grafis. Lalu ditambah lagi material-material yang bagian depan ini yang grenjel-grenjel ini, ya gua nggak usah sebutin bahasa teknikal ya, grenjel-grenjel begini, dan ini membuat sepatu itu nyaman, mudah longgar, tapi juga di beberapa sisi dia tuh kaku gitu. Jadi kayak di bagian sini, sebenarnya kalau sepatu di bagian sini terlalu longgar juga nggak nyaman. Karena apa? Ketika lu lari, lu bisa slip. Jadi selalu gue bilang bahwa kalau misalnya ya, kalau lu training harus lari, terus lu gerakan kanan kiri endurance training. Ada beberapa kan endurance training. Kalau lu pakai sepatu lari itu sangat tidak cocok. Karena apa? Sepatu lari didesain untuk lurus. Tapi kalau misalkan training itu didesain untuk gerakan kanan kiri. Ini bukan ngomongin sepatu bola ya. Begitupun sepatu bola. Kalau misalkan ternyata knitnya itu terlalu elastis di bagian kanan dan kiri sini, itu lu gampang slip. Kaki lu tuh nggak bisa nge-cut. Misalkan gini ya, kaki lu mau traksi ke kanan gitu ya, berhenti terus mau traksi ke kiri. Nah, ketika sininya nggak terlalu kaku, maka kaki lu akan akan loose. Jadi akan ada efeknya ke ankle atau ke lutut. Nah, jadi di sini udah diperhatikan bahwa di beberapa sisinya itu memang harus agak stiff, agak kaku. Nah, di sini kalau menurut gua udah proper. Gue punya gini deh, lu tahu nggak sepatu yang knit itu kan rajutan ya? Lu tahu nggak sepatu yang bentuknya kayak kaos kaki? Nah, kira-kira kayak begitu. Kalau misalkan sepatunya, jadi outsole atasnya kaos kaki tuh. Nah, itu sepatu yang kayak begitu kalau dipakai buat lari kan sebenarnya nggak nyaman. Nah, begitupun ketika konsep knit atau knitting di sepatu bola. Maka dari itu sepatu bolanya juga harus lu perhatikan bagian stiffness-nya, dan bagian stiffness atau kekakuan itu harus ada di bagian sini nih. Kayak gitu, Tops. Sebenarnya di brand lokal rata-rata sih semua udah memperhatikan itu ya. Jadi kayak ya memang itu lumrah aja di dunia sepatu bahwa lu nggak bisa nge-loose semua knit, artinya materialnya semuanya knit. Ya itu konyol kayak gitu. Nah, terus di bagian belakangnya dia udah agak naik di bagian atasnya sini ya. Jadi gue rekomendasikan lu untuk pakai kaos kaki yang agak tinggi, karena ini bahaya kalau misalkan lu pakai kaos kaki yang pendek atau pendeknya lebih pendek dari sini, maka ini akan blistering atau akan lecet atau akan luka di bagian belakang. Dan di bagian tumitnya ini udah dikasih foam tambahan, jadi akan nyaman. Ya gue udah pernah pakai sih. Jadi hampir sepatu yang udah gue pernah pakai pasti legit. Ya. Nah, tinggal bagaimana brand-brand tersebut merayu gue untuk bisa pakai tersebut, karena gue sangat picky untuk urusan sepatu bola. Sejauh ini sepatu bola yang udah gue pernah pakai adalah, nah rahasia, lo follow aja Instagram gue @imamchroz. Sekalian promosi. Nah, bagian yang grenjel-grenjel itu bagian dalam sini nih, bagian controlling. Sebagian sini juga ada bagian luar. Dan ini menurut, kalau gue punya Puma Future, ini meskipun Puma Future nggak setebal ini, tapi ini ketebalannya menurut gue masih proper, karena kalau terlalu tebal juga aneh. Dan ini menurut gue adalah nilai tambah dari si Mills Triton Dazzler. Lalu outsole-nya, ini outsole-nya juga gue yang ngetes gitu ya. Maksudnya pas lagi gue ngetes sepatu ini juga gue pakai outsole ini. Dan outsole ini menurut gue udah nggak ada sanksi lagi, udah dari komposisinya, dari tingginya, dari nyamannya, meskipun ini settingan blade gitu ya, atau settingan agak tajam, tapi menurut gue ini masih cocok untuk berbagai posisi. Kayak gitu, Tops. Nah,
Di bagian atasnya ini talinya sebenarnya aksen doang. Jadi kalau waktu itu gue pernah ngetes kaki kiri itu nggak gue pakein tali, kaki kanan gue pakein tali. Ya sebenarnya nggak terlalu function gimana banget, karena sebenarnya sekarang kaos kaki pun tali sepatu pun udah nggak terlalu function banget kalau misalkan sepatu lo memang bentuknya buti atau apa gitu. Jadi kayak full gitu, kayak dirangkum gitu, alias nggak ada lidah sepatunya. Nah, kalau tali cocok buat sepatu yang masih ada lidah sepatunya. Nah, lidah sepatunya itu maksudnya lidahnya tuh masih bisa copot atau dikeluarin, diginiin gitu kan, masih ada beberapa sepatu. Sepatu ini outsole-nya itu terbuat dari material Peback. Jadi kalau misalkan lu ngerasain ringannya, ini ringan banget. Satu-satunya yang membuat berat adalah banyaknya aksen gerinjal-gerinjalan ini. Dan juga di bagian belakang mereka ngasih reinforce atau tambahan itu busa. Jadi rasanya berat. Tapi sebenarnya masih merekomendasikan sepatu ini karena beratnya pun nggak terlalu ekstrim banget. Oke, sepatu yang terbaru. Sebenarnya ini udah yang kedua. Colorway sebelumnya udah ada dan gue punya colorway yang warna putih. Dan yang ini harganya 899, belum diskon di Topscore. Nanti diskonnya berapa ya? Langsung aja ke Instagram kita atau ke link yang ada di deskripsi. Ada satu warna lagi. Ini gue nggak usah sulap ya, sepatunya dilempar aja. Ini adalah sepatunya. Wah, nah ini ada tulisannya Triton Dazzler. Yoi. Nah ini adalah warna yang kalau menurut gue manis manja grup. Nah, tapi kalau misalkan sepatu putih itu lu harus makainya agak waras sedikit, karena kalau seandainya lu makainya di rumput sintetis itu langsung hitam nih sebagian sini nih. Karena rumput sintetis itu lu lihat deh, kalau lu main di rumput sintetis, bola yang warnanya putih jadi hitam. Karena apa? Karena di rumput sintetis itu banyak karet kan, karet yang di bawah-bawah itu, yang di rumput-rumput itu pasti bola itu menghitam kena karetnya. Dan begitu pun sepatu lu, karena sepatu lu nendang bola, maka di sini pasti kena kena hitam-hitamnya, nempel ya. Tapi kalau di rumput yang bener-bener rumput alami gitu ya lu kenanya karena kena tanah gitu. Jadi bukan kena yang hitam-hitam, dan yang hitam-hitam tuh susah banget hilangnya, Tops. Tapi kalau misalkan lu kena tanah, ya lu tinggal cuci aja. Nah, resiko nyucinya sepatu knit itu agak PR memang, karena lu ngeringinnya nggak boleh langsung ke sinar matahari karena perihal lem dari outsole-nya. Tapi lu juga harus ngenain ini sama sesuatu yang panas. Nah, kalau gue biasanya gue gantung deket sama kalau AC itu ada outdoornya. Nah, deket situ biasanya gue gantung. Jadi kayak ya itu juga nggak bagus buat lem. Tapi ya gue beli sepatu tiap bulan sekali udah bisa lah, santai aja sih. Keluar imannya. Sepatu ini kalau yang ini gerinjal-gerinjal warna hijau, dan ini stripe-nya warna oranye. Lalu di sini warna hijau stabilo ya, di beberapa titik warnanya warna hijau stabilo. Dan outsole-nya beda sama yang ini ya. Kalau ini smoky gitu ya, kayak berasap gitu. Tapi kalau ini outsole-nya ada warna hijau aksen stabilonya. Sama-sama ada tulisan Triton Dazzler. Dan sepatu ini kalau menurut gua dari sisi desain udah keren. Cocok untuk kaki lebar, pasti cocok karena gue cocok. Tapi kaki lebar lu se-ekstrim apa dulu nih? Tolong, kaki lebar tuh, lebar itu sangat selebar apa gitu? Selebar semesta atau selebar daun kelor? Nah, si lebar ini juga harus lu definisikan gitu ya. Make sure pada saat lu membeli sepatu jangan sampai salah. Karena kalau misalkan sepatu performance salah itu sangat tidak nyaman. Nah, insole-nya, gue cek dulu ya insole-nya ya. Si insole-nya ini juga ya lumayan tipis lah ya. Dan ini adalah insole yang menurut gue bagus kok. Kayak gitu, Tops. Nah, di dalamnya itu ada board-nya. Jadi sama Mias dikasih reinforce ada board, namanya tack board kalau nggak salah. Jadi kayak board tipis kayak gitu, gunanya buat reinforce kan. Nah, makanya kalau lo lihat di sini patahnya nggak di sini nih. Nah, lihat ini. Nah, ini sepatu ini akan cukup nyaman untuk bisa lo gunakan, dan menurut gue experience-nya sama seperti sepatu jutaan. Meskipun harganya cuma 899 dan itu belum di Topscore. Belum di diskon di Topscore. Oke, Tops. Mias bukan keren di jersey doang seperti yang gue pakai, tapi di sepatu-sepatu mereka keren. Dan menurut gue sekarang brand-brand sepatu bola di Indonesia banyak banget, sepatu futsal di Indonesia banyak banget ya. Ya mungkin yang top 3-nya ada Ortus, ada Specs, ada Mias, tapi lu nggak bisa lupakan juga ada Kalsi, ada apa lagi? Ya mungkin Kalsi ya. Tapi juga beberapa brand-brand yang masih skala rumahan. Nah, mudah-mudahan semakin banyak opsi, yang menang adalah customer. Gitu. Jadi kalau lu semua pengen membeli sesuatu, make sure lu pelajari dulu produk knowledge-nya, karena ini sepatu performance. Sama seperti sepatu lari, lu pelajarin dulu function-nya,
Make sure yang diutamakan adalah kenyamanan, bukan gimmicknya. Nah ini yang bahaya, hati-hati kalau misalkan ada ininya, ya itu oke, satu hal, tapi lu coba dulu dan lu nyobain nyaman atau tidak. Nah top score tersedia di 8 kota, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Lalu Bandung, Surabaya, Semarang. Kalau lu mau beli tetap di top score, ya lu boleh coba di toko lain, habis itu cek outnya di top score. Ya nggak apa-apa juga kan, pilihan lu gitu kan. Siapa tahu size-nya nggak ada gitu, atau siapa tahu yang review bukan Bang Imam. Tapi nggak apa-apa juga kalau seandainya lu mau ngunjukin video gue ke toko mereka, terus lu mau beli juga nggak ada masalah, karena kita harus menebar kebaikan. Banyak juga yang orang-orang toko cerita, Mas Imam nih, orang datang bawain video Mas Imam, terus dia bilang dia mau beli sepatu yang direview sama Mas Imam. Saya nggak enak kan, Mas Imam punya toko juga. Saya bilang, apa-apa Pak. Kan itu manfaat buat kita semua. Oke, itu aja Tops. Semua bisa lu dapatkan, linknya ada di deskripsi, atau lu ke toko tadi udah, terus atau ke website kita topscore.id. Dan harganya belum diskon, harganya berapa, langsung aja klik link di deskripsi. Gua doakan mudah-mudahan lu sehat selalu dan bisa mendapatkan rezeki untuk bisa dapetin sepatu idola lu. Karena menurut gue bagi seorang pria yang punya hobi, ketika peralatannya bisa dibeli untuk menunjang hobinya, urusan di kantor sepusing apa, itu nggak masalah. Yang penting hobinya bisa tertopang karena bisa tersupport karena lu bisa mendapatkan apa yang lu inginkan. Itu aja, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantops! Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?